Sudah mulai terjadi tampaknya. Kisuto? Tapi ini Wah. pergerakan yang nggak begitu wise, nggak ada Lancelot. Mereka hanya menumbangkan nyawanya masing-masing 2 orang. Heist, miss, snipernya. Sudah ada Bravest Fighter. Yang tampaknya masih ada Purify juga yang ditahan. Purify-nya connect dan kita lihat. Dapat 1 orang. Dari Phantom Execution Final Slash. 1 orang di depan. Ini bukan menjadi sebuah jawaban yang baik. 3 melawan 4. Lordnya datang tapi ini harusnya cukup aman karena udah ada X-Win yang hidup. Harusnya bakal ada inisiasi lagi ya dari BTRP OG. Mereka masih leading dari goldnya 3000 juga. Dan untuk level udah pasti yang namanya tank jungle bakal susah untuk mengejar hero-hero farming. Conceal play dibatalkan ternyata. Langsung mengejar ke siapa? Itu dia, all in. Itu dia. Lara Raksi. Tidak peduli siapapun yang ada di depan. Langsung mereka komit. Lordnya agak sedikit ketarik tapi trap ada zaman force yang baru dikeluarkan. Maju dari Final Slash. Masih bisa diamankan oleh pesona Lancelot Pilpres. Badut 969 Fan yang berhasil mendapatkan poin kill plus Lord yang terhormat. Membuat game ini masih harus ya win connya dipegang sama teman-teman dari BTRP OG. Wah ini Heist sudah boleh memikirkan lagi sih bagaimana cara dia membaca skill keduanya Beatrix, tactical repositioning. Kotaknya YV itu Beatrix ya. Iya makanya. Agak nafsu ke depan kali ya. Nggak ada flicker loh masalahnya. Conceal play. Tidal strike. Miss. Siapapun ditarik. Dan yang ditarik adalah Rasi kembali. Avatar Guardian yang di cancel begitu saja. Cukup baik pergerakan dari seorang Luke. Yang langsung nge-stun. Ngebuat AOG-nya tercancel. Tapi masih belum bisa untuk mendapatkan 1 inhibitor turret. Kecuali Wave yang sudah masuk sekarang. Tidal strike. Hanya untuk zoning out kah? Defensif ke belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan 1 inhibitor turret. Arrow-nya connect. Masuk gak? Gak dong. Oke. Wah kalau masuk sih itu bahaya banget sih. Udah pasti bakal ada trade di situ Bung Cornet. Ya seenggaknya mereka ngasih ruang dikit lah ya buat mungkin. Oh ini dia digas? Enggak ternyata. Subway terlalu tebal. Mereka lagi nungguin Zino Bung Cornet. 20 detik dari sekarang harusnya flickernya ready dan itu yang bakal jadi jangkar dari permainan pasukan MPL Malai. Wih, digas duluan. Final Slash. Puncture. Miss. Pesona dari puncture-nya miss. Baru gua pengen ngomong pesona Lancelot Pilpres. Tapi sayangnya miss. Dan membuat mereka harusnya kembali mundur. Oke lah. Oke lah. Disiplin lah, oke lah. Sadar, mereka sadar nih udah pernah di posisi itu tadi ya game ke-6 dan juga game-game sebelumnya ya. Jadi mereka nggak mau terlalu overhype untuk ngejar. Biasalah kalau kita ngomongin penyakit tim yang lagi dapetin winning condition tuh ngejar orang kebanyakan atau kelamaan. Iya. Buang banyak resource. Conceal. Wait, mau kemana mereka? Luke. Bravest Fighter. Agak sedikit gagal untuk melakukan conceal play karena sudah terdetek langsung. Bukan sebuah target yang ingin mereka tuju. Jadi mereka nggak langsung komit untuk ke arah Luke. Yang sudah menggunakan Bravest Fighter. Loh, masih mau dilawan kah? Abyssal Trap, kena 2. Bagus banget sih ini trapnya dari tadi anjir. Iya kan? Ngebuka setengah map ya. Benar-benar power banget. Udah gak sih Fun? Cukup untuk mencari konten. Jangan sampai Lancelot lu membuat sebuah kesalahan pas remis. Tapi Subway-nya low. Mencoba untuk dikejar. Tapi masih belum kena untuk Abyssal Arrow-nya. Dan tampaknya kita lihat Tidal Strike-nya kena 2. Waduh. Tapi masih ada remote manipulation. Nice, sakit banget. Masih ada flicker ke arah belakang. Untungnya masih bisa survive. Subway-nya juga low. Tapi tampaknya kita lihat sini. Mana puncture-nya? Mana gocekannya? Itu dia langsung digigit oleh seorang Selena. Yang baru saja mencakar. Dan terima kasih banyak untuk kill 25.000-nya. Semangat Edlocast saya. Terima kasih banyak. Kita akan melihat sini Conceal Play kembali dimainkan. Mencoba untuk melompat. Luke. Tapi kita lihat. Itu dia. Dia tidak mungkin bisa untuk bertahan. Menyisakan trap. Yang sendirian. Melawan 5 orang. Kemenangan depan mata. Apakah mereka bisa? X-Win. Dan juga Minis Wave-nya masih belum masuk. Ada Harith. Yang tidak pakai Harith. Terkena sedikit beberapa Final Slash yang mencoba untuk bertahan, tapi tidak ada damage dealer yang mencoba untuk kita lihat di sini BTRP. Aduh, gak ada minion. Terclear, minionnya clear. Lah. Wakbar.
Anjing lah. There's a huge blunder di depan base dari pasukan MPL Malaysia. Dan Subway akan kembali lagi ke Lair of Dawn, Bung Cornet. Mereka akan lengkap dengan 5 pemainnya, sementara hanya tersisa Van dan X-Win yang akan kembali dalam kurun waktu 7 detik dari sekarang. Lord dipegang, Subway datang. Van versus dunia, Bung Cornet. Apakah Van berani untuk mengambil resiko tersebut? Dia punya Blade of Despair, dia punya Malefic Roar, tapi apakah dia punya nyali untuk menukarkan nyawanya dengan Phantom Execution? Kena Tony Back, tapi ternyata gak bisa survive untuk mengambil Lordnya, survive untuk kembali lagi ke base. Untungnya masih bisa dengan 1 HP left. Sekarang menunggu Guardian Helmet. Subway semakin susah untuk bisa di burst karena nanti dia akan bisa menerima burst damage type dari Haiz. Pasif BTRP, bukan pasif AE lagi, karena di season ini gua nggak ngeliat pasif AE sama sekali at all. Tapi emang Kenapa? BTRP itu tidak lengkap sih memang ya. Kalau tidak ada blunder tuh nggak lengkap cuy. Sebuah pertandingan yang kita harus saksikan tuh paling enak tuh kalau ada blunder guys. Kalau nggak ada blunder dan rapi itu bukan BTRP anjing. Iya. Ini baru BTRP ini, benar ini guys. Benar, ada benar. aja gerakan taman, ada aja blundernya. Conceal play, tapi Lordnya sudah mulai dicicil oleh Badut. Puncture, Phantom Executionnya mana? Belum dikeluarkan. Tidal Strike, Commit, Rasi, tapi masih ada Zaim Sempoy yang memberikan damage dengan real world manipulation. Ngebuat mereka akhirnya terpaksa mundur. Luke, sabar Luke, tidak ada teman-temanmu. Dan itulah dia, kesabaran yang harusnya sedikit membuahkan hasil karena tidak ada yang bisa dipush ke arah inhibitor turretnya, baik di atas, tengah ataupun bawah. Bawah mungkin bakal di split push ya, karena landing jauh Iya, juga. betul. Paling cuma berharap kepada arrow-nya connect, nanti bisa di follow. Tapi sekarang udah menuju ke late game. Immortal bakal ada di tangan dari masing-masing pemain. Waduh. Dia nih, gamenya jadi malah 50-50 Bung Cornet, sorry to say, karena 2.500. 2.500 ya, Makanya. apalagi gini, patokan untuk lu bisa war atau enggak, itu lihat gold keseluruhan. Kalau udah 50.000 berarti carry-nya udah punya damage. Itu yang sebenarnya jadi patokan. 50.000 gold tim, lu bisa perang. Dengan perbedaan gold berapapun. Kecuali emang lu mungkin kalahnya di gonta-ganti item ya. Immortal, Winter, Rose Gold. Itu doang yang bisa bedain nanti di late game. Intinya kalau udah mulai masuk menit 16 ke atas, item bakal sama, power spike bakal sama. Tapi ini yang beda, digas terhadap Subway-nya. Langsung ada final slash, tapi tidak connect ke siapapun. Real world manipulation hanya untuk men-zoning out. Rahasia After Guardian sendiri di depan, Unbreakable mencoba untuk mengincar ke arah depan. Badut, Phantom Execution dari seorang Van mengincar ke arah seorang Eve, mendapatkan killing spree-nya. Badut, satu dengan Eve, dan mungkin akan double kill. Dan inilah dia sebuah perang yang sangat luar biasa. Let's go. Ditunjukkan oleh Bigetron Palembang OG. Wipeout. Dan mungkin mereka akan memenangkan game ini menjadi 4-3 atas pasukan FPLMY, Bung KB. Yes, yes, yes. Ini dia momen yang gua tunggu-tunggu.